Asik ya. Kita sama Tuhan tuh rasanya nggak ada jarak. Yo dikekepi. Yo kadang digandeng. Tapi kadang dicolke. Supaya kita terlatih. Jadi orang-orang yang kuat. Ada satu yang menarik. Mari kita bisa baca di Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Kejadian 5 ayat 24. Ini kisah tentang seorang yang bernama Henok. Sudah ketemu? Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saya menyoroti dua kata. Yang pertama bicara soal bergaul. Kemudian yang kedua bicara soal diangkat. Bicara soal bergaul, saya coba baca di terjemahan bahasa Jawa tahun 81. Supaya ben cocok karo blangkone itu loh ya toh. Sudah macak gini kalau ndak bahasa Jawa ini rasanya kurang apa gitu kan. Ya. Dalam bahasa Jawa terjemahan tahun 81 dikatakan seperti ini. Henok lakune tinunggil. Jadi lakune itu hidupnya. Tinunggil itu menjadi satu. Dending Gusti Allah banjur ora ana amarga wis kapulung. Dening Gusti Allah. Wis sekali lagi, Henok lakune tinunggil dening Gusti Allah banjur ora ana amarga wis kapulung dening Gusti Allah. Jadi kata bergaul, kalau saya baca di bahasa Jawa itu lebih kelek seperti ini. Karena arti kata bergaul itu disebut di sini itu tinunggil, nyawiji, manunggal, menjadi satu. Yang menjadi satu apa? Lakunya, perbuatannya, hidupnya itu jadi satu. Dengan kata lain, kata tinunggil dalam diri Henok dan Tuhan itu sejalan dengan Tuhan. Antara Henok dan Tuhan itu klop, gematok, cocok, pas. Henok tidak punya agenda pribadi tanpa agenda itu bersama dengan Tuhan. Pikirannya Tuhan, pikirannya Henok, demikian juga sebaliknya. Kemudian kehendaknya Tuhan, itu kehendaknya Henok, demikian juga sebaliknya. Perasaannya Tuhan, juga perasaan Henok, demikian juga sebaliknya. Proyeknya Tuhan, proyeknya Henok, ini manunggal, ini tinunggil, ini menjadi satu. Berapa banyak di antara kita yang sering kali kita punya agenda sendiri. Kita punya proyek sendiri tanpa ada Tuhan yang di depan. Menurut saya sebenarnya kata melibatkan Tuhan, menurut saya itu kadang kurang tepat. Artinya apa? Artinya kita yang punya gawe, kita yang punya pekerjaan, Tuhan hanya dilibatkan. Harusnya inspirasi sumbernya itu dari Tuhan, baru kita mengerjakan atas dasar inspirasi dari Tuhan. Artinya ini bukan proyek kita, ini bukan gawe kita, tapi ini proyeknya Tuhan. Kalau sudah bicara soal proyeknya Tuhan, tidak ada satupun ambisi yang terselip di dalam hidup kita, kecuali untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau toh Tuhan izinkan mungkin gagal, kita tidak kecewa. Karena ada maksud Tuhan di balik kegagalan itu, yang mungkin sifatnya sementara. Jadi melayani itu saya percaya gini, kalau kita menikmati pelayanan bersama Tuhan, percayalah, nggak akan stres. Justru semakin kita melayani Tuhan, ada sukacita yang melampaui segala akal. Dan perhatikan, orang yang melayani dengan sukacita yang dari Tuhan, pasti awet muda, cekel nomanganku. Jadi kalau ada di antara kita pelayanan tambah ketok cepet tuwek. Jangan-jangan itu bukan dari Tuhan. Tapi karena kehendak hati kita, keinginan kita, wis gak sejalan, dipaksa jalan. Maaf, kadang prinsip
atau pemahaman tentang Tuhan menyertai itu seperti ini. Oke, bisa minta tolong ada satu volunteer, jangan lebih ganteng dari saya. Yang lebih muda mungkin, ada volunteer? Ada yang sama-sama pakai belangkon, monggo Pak. Monggo Pak. Ya. Kasih tepuk tangan dulu saudara. Asik ini, podo ge blangkone, monggo Pak naik Pak. Nah. Kadang pemahaman kita tentang Tuhan menyertai, anggap saja beliaunya Tuhan, saya wong Kristen, orang percaya. Kan seringkali kita berdoa seperti Tuhan sertai aku, sertai pekerjaanku, sertai pelayananku. Ini yang terjadi. Kita jalan, kita berharap Tuhan yang menyertai. Ya, Pak. Nah, kan Tuhan menyertai. Harusnya pemahamannya tidak seperti itu. Bicara soal menyertai itu seperti ini. Tuhan yang berjalan, atau saya jadi Tuhan siapa ya? Anggap aja saya Tuhan. Saya yang berjalan, saudara yang ikut saya. Ayo melu aku. Kemana ini? Lembah Kelam. Loh, kan toh melewati aja. Kalau melewati lembah kekelaman bersama Tuhan, jadi kelam enggak? Enggak. Bicara soal penyertaan bukan Tuhan yang ngindel kita, tetapi kita yang tetap mengikuti Tuhan. Ini namanya tinunggil, ini namanya menyatu. Matur nuwun Pak, Gusti berkahi. Jadi tidak ada proyek sendiri-sendiri. Apapun yang kita kerjakan, idenya pasti dari surga. Inspirasinya dari Tuhan. Tidak ada agenda tersembunyi dalam hidup kita. Kecuali kita semua lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, antara Henok dan Tuhan itu sudah tinunggil. Bahkan dikatakan lakune, perbuatane, sikap hatinya, hidupnya itu menyatu. Oleh sebab itu, kalau boleh saya mau katakan, Henok itu sebenarnya gambaran kekristenan. Kalau zaman dulu ada orang Kristen, itu gambaran kekristenan yang sesungguhnya. Ini kekristenan yang orisinil. Kekristenan yang orisinil itu apa? Bergaul, terhubung, intim dengan Tuhan. Ini nature-nya orang percaya. Halo? Mari kita bangun nature seperti ini. Keintiman. Jadi kalau bicara soal hadirat Tuhan, harusnya orang percaya tidak pernah berkata seperti ini. Aduh, kok suwimen ya doane. Aduh, worship-nya kok suwimen ya. Enggak. Kalau sudah keintiman, itu bisa nikmati. Wong itu kan kita sama-sama dengan Tuhan. Halo? Amin? Harusnya seperti itu. Ada satu yang menarik, saudara. Loncat sebentar. Saya diingatkan di 1 Petrus 4 ayat ke-7. Sebelumnya saya minta maaf ya tadi rodok telat. Itu perjalanan terlama dari Sidoarjo ke sini 2 jam. Saya berangkat jam 5, lebih 10. Naik motor dulu ke Wage, pikir saya biar cepet. Karena beliaunya ada di Wage. Ya, di luar kendali. Di luar kontrol. Ya. Dikatakan seperti, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Oke. Saya coba baca dari beberapa terjemahan kalimat ini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Di King James Version itu katakan seperti ini. Karena itu hendaklah kamu waras dan berjaga-jaga dalam doa. Kemudian di terjemahan NIV gini dikatakan, karena itu hendaklah engkau berpikir jernih atau bersih dan menguasai diri sehingga kamu dapat berdoa. Di terjemahan RSV dikatakan seperti ini. Karena itu tetaplah sehat dalam pikiran dan waras untuk
doa-doamu. Jadi ternyata kalimat kuasalah dirimu dan jadilah tenang. Salah satu pemahaman yang nyeket di hati saya itu waras. Baik waras dalam pikiran maupun waras dalam perbuatan. Kalau di NASB itu dikatakan seperti ini. Karena itu, milikilah penilaian yang sehat dan roh yang waras untuk tujuan doa. Kenapa saya coba lompat ke sini? Gini saudara. Hari-hari ini, apa yang terjadi di luar sana, seringkali kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, itu bisa menggoyahkan dasar keyakinan kita. Mungkin saudara tidak sampai murtad, istilahnya seperti itu. Tapi karena kondisi di luar sana yang begitu berkecamuk dengan segala berita-berita yang sumbernya bukan dari tempat maha tinggi. Sehingga membuat sikap hati kita tuh seringkali ragu. Apakah Tuhan masih bekerja? Apakah kuasanya masih dinyatakan? Sebagai akibatnya, kita tidak bisa lagi berdoa seperti yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan seperti ini. Gimana caranya supaya kamu dapat berdoa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Beberapa artinya tadi kan asik ya. Mulai memiliki pikiran yang benar. Sikap hati yang waras. Pikiran yang waras. Sebagai penerapannya itu sebenarnya sederhana. Pikiran kita harus dikendalikan. Kalau boleh dikekang, ya dikekang. Kita tidak bisa atau tidak boleh membiarkan pikiran kita melayang-layang ke kiri dan ke kanan. Memikirkan sesuatu yang kadang sia-sia. Di mana pikiran ini sebenarnya sama konsepnya dengan orang dunia. Sehingga ketika kita mulai masuk ruang Maha Kudus. Atau kita mulai mencoba berdoa. Sudah habis 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, 1 album, rasanya gak nyantol. Mentok di plafon. Karena pikiran kita tidak tenang. Kita tidak menguasainya, terlalu banyak frekuensi, terlalu banyak channel. Saudara pernah puter TV zaman dulu yang masih pakai anten, yang pakai pering itu ya. Betul kan? Kalau saudara mungkin ibunya suka horor, bapaknya suka bola. Karena suka horor, biasanya antennya diarahkan ke kuburan. Gitu kan. Sehingga ketika langsung klik puter, itu langsung ketemu film horor. Nah, kalau bapaknya mau nonton bola, mau ndak mau, kalau anten zaman dulu, itu mesti diputer lagi. Wes pas gurung, sudah pas belum? Belum, pas ke. Kalau perlu pas di lapangan bola. Jadi setiap kali mau muter TV, apa itu kesukaannya, nyari dulu. Pikiran kita tuh seperti itu. Harusnya channel kita cukup 1, surga. Karena itu sumber segala sesuatu di dalam hidup kita. Kalau terlalu sering channel kita pindah-pindah, ya surga, ya dunia. Opini, pendapat orang lain, nilai-nilai dunia. Ketika kita mulai masuk ke channel surga lagi, butuh waktu. Benar enggak? Coba saudara pahami. Dan kita renungkan, kenapa kadang kita berdoa, rasanya kok gak nyantol ya. Ada sesuatu yang nutup, jangan-jangan terlalu banyak frekuensi yang berubah dalam hidup kita. Harusnya frekuensinya surga, tapi itu berubah-ubah. Pikiran kita itu kan pintu masuk ke manusia rohani kita. Di dalam manusia rohani kita itu, manusia batinnya, di roh kita itu, kan ada hati nurani, kemudian kerinduan akan Allah, dan membedakan roh. Pintu masuk ke situ apa? Pikiran kita. Kalau yang kita baca sumbernya dari firman, hati nurani kita terjaga, kepekaan kita dengan Tuhan terus terjaga, dan sikap hati kita terus benar.
Tapi kalau sumbernya itu sudah macam-macam. Bahkan hal-hal yang berbau kenajisan masuk. Ini kan terluka. Sebagai akibatnya, mau doa juga gak iso nyambung, sulit banget. Padahal orang doa itu bisa salah. Apalagi kalau gak bisa berdoa. Ayo kita ngomong terus terang aja. Sedikit balik ke belakang ya. Berapa banyak waktu pilkada DKI itu berdoa, Tuhan aku percaya Ahok jadi gubernur, bener enggak? Ternyata enggak. Berarti ada salahnya enggak? Doa itu bisa meleset, apalagi kalau kita enggak bisa berdoa. Akan banyak sesuatu yang keluar di dalam hati kita. Itu bukan karena hasil doa, tapi karena keinginan hati kita sendiri, ambisi kita sendiri. Henok dan Tuhan, lakunya bergaul dengan Allah, intim, itu gak cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun. Di sini dikatakan berapa tahun saudara? Berapa tahun? 300. Berapa? 365, betul? 365 tahun. Betul enggak? Betul ya? Coba ayat yang sebelumnya kita baca. Kalau di ayat ini kan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi. Betul. Ayat yang sebelumnya berapa itu? 365 tahun. Saudara bayangkan membangun keintiman, hidup benar, terhubung dengan Tuhan, pikirannya jadi satu, sikap hatinya jadi satu, selama 360 tahun itu bukan perkara mudah. Kalau dia tidak betul-betul intim, hidup dalam penyerahan hak, hidupku bukan milikku lagi, tidak akan mungkin bisa. Makanya hati-hati ya dengan nilai-nilai yang sebenarnya itu bukan yang diajarkan Alkitab, tapi seringkali kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Contoh. Berapa banyak kita sering meyakini ini dari Alkitab. Seperti nilai seperti ini. Jadilah dirimu sendiri. Itu bukan nilai-nilai Alkitab. Tuhan memang menciptakan kita unik. Setiap kita bisa berbeda karena kita itu spesial di mata Tuhan. Tapi ketika kita ambil keputusan untuk terima Yesus, ini yang harus kita kerjakan. Hidupku bukan aku lagi. Dengan kata lain, ketika kita ambil keputusan terima Yesus, kita harus menerima identitas yang baru dari Tuhan. Jadi kita ini enggak bisa Pak. Aku kadang ini yang ini. Aku ini kolerik, sanguin, pinguin. Harusnya kita tidak seperti itu lagi. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya kita terima identitas baru yang Tuhan tetapkan. Dengan identitas baru ini kita hidup dengan anugerah dari Tuhan. Sehingga gini, jadilah dirimu sendiri seperti yang dikehendaki Tuhan. Jadilah diri sendiri dengan identitas baru yang dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu lagi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya enggak mampu. Aku dudu sepek idamanmu ya. Terlalu membanding-bandingkan. Ada banyak nilai-nilai seperti itu, kemudian apa? Ikuti kata hatimu. Ayo benar enggak? Padahal saudara kita mau jujur, hati kita tuh licik loh. Ini kata firman Tuhan. Harusnya bukan ikuti kata hatimu. Yesus berkata, ikutlah aku. Kemudian Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Kalau kita tidak mengikuti nilai-nilai yang Tuhan ajarkan untuk nyawiji, untuk tinunggil, itu sesuatu yang tidak mungkin. Henok 365 tahun tinunggil, nyawiji, bergaul dengan Tuhan. Dan ini adalah gambaran kekristenan yang sejati, seharusnya seperti ini. Jadi yang normalnya orang Kristen itu bergaul dengan Tuhan. Itu normal. Jadi kalau saudara jaga hati saudara untuk tidak kepahitan, itu normal. Kita jaga hati kita untuk tidak baperan, itu normal. Kita jaga mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang tidak benar, itu normal. 365 tahun terhubung bergaul intim dengan Tuhan. Artinya selama 365 tahun pula tanpa ada perselingkuhan dalam hidup Henok. Dan itu normal. Jadi orang Kristen itu kalau setia itu jadi gak ada lagi sidik lele, gak ada. Yang kedua, supaya saya tidak kelamaan saya. Yang kedua, ada kata diangkat. Saya coba cari beberapa arti kata diangkat dan satu yang menarik. Salah satu kata arti dari kata diangkat itu marry, take a wife. Atau dengan kata lain, saking akrabnya, saking intimnya, bergaulnya Henok dengan Tuhan menganggap Henok itu sebagai apa? Pengantinnya, istrinya. Saya percaya pasti Rasul Paulus terinspirasi dengan kisah ini. Makanya di Efesus pasal 5 ayat 30 sampai 32 itu kan bicara soal hubungan Kristus dan jemaatnya yang dianalogikan seperti suami dan istri. 365 tahun bergaul dengan Tuhan. Sampai rasanya Tuhan itu enggak tega kalau iki bojoku iki nang kene terus gitu loh. Ya wis timbang mati ndang tak angkat ae. Oh, ini asik ini saudara. Ini keren ini saudara. Seperti istrinya. Ayo coba gini saudara. Hubungan kita dengan Tuhan haruslah ada namanya covenant relationship. Hubungan ikat janji. Nah, saya bikin lagu sebenarnya untuk itu. Coba Kopi Tresno Pak. Wah, judulnya Kopi Tresno. Gak apa-apa ya, sidik-sidik ya. Langsung ref aja Pak. Gak usah diteruski. Biar lihat di channel YouTube saya saja. Ibarate wong ngopi, tresno kuwi kudu dinikmati. Kadang pahit, kadang legi. Janji suci Joko tresno neng ati. Coba perhatikan ya. Orang ngopi itu bukan diminum, cekuk-cekuk enggak. Tapi diseruput, gitu kan. Jadi dinikmati. Bagi yang suka pahit, it's okay. Tapi kadang orang enggak suka pahit. Santai aja. Perjalanan cinta itu kan kadang memang pahit, kadang lagi. Benar enggak? Kadang waktu itu yang membuat seperti itu ya. Yang namanya dua orang yang berbeda, namanya aja lawan jenis. Ada kata lawan. Bersyukur daripada sejenis. Kan malah bahaya. Kadang karena waktu, saudara ini sudah kadung diberkati. Dulu lingkar pinggang istri saudara ketika masih susah. Cukup 48. Atau kurang tipis ya.
Tapi karena saudara diberkati luar biasa dari 48 jadi 84. Kadang nek ndelok iki sepet pahit gitu loh. Kadang pahit, kadang legi. Ingat ini. Ada namanya janji suci. Pernikahan itu kan ada perjanjiannya. Aku menerimamu sebagai suamiku atau sebagai istriku. Dalam situasi kondisi apapun, meledek, luntur, banjir. Gitu kan. Duit. Makanya kalau saya pemberkatan ke jemaat, saya ngomong harus dari hati, jangan ngerepek. Kan enggak enak, aku berjanji. Lalu kan enggak enak gitu kan. Harus keluar dari dasar hati. Kadang pahit, kadang logi. Tapi karena ada namanya hubungan ikat janji, ada perjanjian. Kadang pahit, kadang janji suci apa? Jogo tresno neng ati. Belajar dari hidup seorang yang bernama Henokh. Saya percaya dia hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Kalau berjanji itu kan harus dua belah pihak ya. Lek wong siji tok jenenge karepmu dhewe. Ayo, mari kita kembali membangun keintiman hubungan dengan Tuhan. Percayalah saudara, pelayanan boleh sukses, pekerjaan boleh sukses, apapun boleh sukses. Tapi kalau sudah kehilangan namanya keintiman dengan Tuhan, sepo, bener sepo. Lebih baik. Kita masih seperti biasa-biasa saja. Tapi Tuhan menyertai. Daripada Tuhan harus ngomong ini. Musa, seperti janjiku kepada nenek moyangmu. Abraham, Ishak dan Yakub. Kamu tetap, bangsa ini tetap bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi, aku tidak ada di tengah-tengah mereka. Aku kutus malaikatku untuk menyertaimu. Pasti kamu masuk menang. Tak jamin sukses bahasanya gitu. Tapi sorry ya. Saya tidak ada di tengah-tengah kamu. Apa kata Musa? Tuhan, kalau engkau tidak beserta kami tidak akan pergi. Ayo, keintiman, bergaul dengan Tuhan. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Tidak ada yang sempurna. Tapi kita punya Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Yang terus jadi payungnya hati. Ada firman yang jadi payungnya hati. Amin. Oh, haleluya. Saya akan nyanyi satu lagu. Judulnya Janji nih. Bikin keroncong aja Pak.